96. Kita akan belajar terkait aplikasi turunan. Nah, di dalam aplikasi turunan itu banyak hal yang kita pelajari. Yang pertama itu ada fungsi monoton, yang kedua itu ada nilai maksimum dan minimum, serta dalam intervalnya juga bisa kita cari nilai maksimum dan minimum. Kemudian ada percepatan dan kecepatan. Nah, yang pertama kita belajar tentang fungsi monoton. Nah, ini ada contoh fungsi monoton, kalian bisa baca. Itu contohnya tentang lumba-lumba yang lagi berenang di lautan bebas. Nah, itu dia ada berkata di situ, gerakan lumba-lumba berperiode timbul dan tenggelam di permukaan air laut. Lumba-lumba kembali ke permukaan setiap 20 detik dan tampak di permukaan selama 5 detik, teman-teman. Coba kamu sketsa pergerakan lumba-lumba tersebut dalam 2 periode. Tentukan interval waktu agar lumba-lumba tersebut bergerak naik atau turun. Berarti kalau 2 periode itu, teman-teman, kan kalau 1 periode itu kan dia itu 1 gunung dan 1 lembah. Jadi coba kita lihat ya pembahasannya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Coba kalian perhatikan gambar yang telah kami gambar. Di situ ada intervalnya ya, teman-teman. Ada 0, 20, 25, ada 45 dan 50, dan kemudian di antara 0 sampai 20 ada pembagian 2 itu 10, kemudian 20 sampai 25 itu ada 22,5, 25 sampai 45 itu ada 35, dan 45 sampai 50 itu ada 47,5. Nah, teman-teman bisa lihat lagi ke soal yang tadi, bahwasannya dia bilang lumba-lumba kembali ke permukaan setiap 20 detik dan tampak di permukaan selama 5 detik. Berarti dia kan pertamanya itu ada di bawah, kemudian dia akan tampak ke atas itu setiap 20 detik dan berada di atas permukaan itu selama 5 detik. Jadi kalian bisa lihat 0 sampai 20 dia masih berada di bawah, teman-teman. Kemudian 20 sampai 25 dia berada di atas. Ini 1 periode, 1 gunung dan 1 lembah. Kemudian 25 sampai 45 dia juga di bawah karena 20 detiknya ada di bawah ya, teman-teman. Kemudian dia tampak di permukaan selama 5 detik, 45 sampai 50 detik. Nah, jadi itu juga terdiri dari 1 lembah dan 1 gunung. Jadi ini ada 2 periode ya, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat kalau dia saat turun 0 sampai 10 itu dia turun, teman-teman. Kemudian dari 10 sampai 22,5 lihat itu, dia pergerakannya naik. Kemudian dari 22,5 sampai 35 dia itu turun, 35 sampai 47,5 dia naik, kemudian dari 47,5 sampai 50 dia turun. Jadi kalian bisa dengan mudah melihat gambarnya itu pakai infografik tanda negatif atau positif. Jadi saat turun itu tandanya negatif, teman-teman. Dia berada di bawah, kemudian dia naik itu tandanya positif. Kemudian dia turun, kemudian dia naik, dan kemudian dia turun. Jadi kalian bisa lihat berdasarkan sketsa di atas, kesimpulannya demikian. Interval 0 sampai 10, saat T-nya 22 sampai 35, 47,5 sampai 50, itu intervalnya dia turun. Sedangkan interval naik dia saat T-nya itu 10 sampai 22,5 atau T itu saat 35 sampai 47,5. Jadi secara umum itu fungsi monoton itu terdiri atas 2, ada fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kalau fungsi naik itu kalian bisa lihat gambarnya, gambar grafik yang aku gambar itu ada dari kiri ke kanan, itu dia naik. Atau dalam karti lain itu garis singgungnya itu miring ke kanan. Atau bisa dibilang lagi garis singgung itu kan sama dengan gradien ya, teman-teman. Gradiennya itu bernilai positif. Sedangkan fungsi turun itu kalau kita perhatikan gambarnya dari kiri ke kanannya itu turun. Atau dalam arti lain itu gradiennya itu bernilai negatif. Jadi misalnya ada fungsi f, s itu elemen real dan s itu subset dari R, maka fungsi f dikatakan naik jika x1, x2 nya itu elemen s, x1 lebih kecil dari x2, maka fx1 lebih kecil dari fx2. Tapi kalau kita sangkutkan dengan turunan, maka fungsi naik itu dikatakan f itu dikatakan naik jika turunan pertamanya itu lebih besar daripada 0. Nah, sedangkan fungsi turun, f dikatakan turun jika x1, x2 itu elemen s, x1 itu lebih besar dari x2, maka fx1
itu lebih besar dari X2. Tapi kalau kita sangkutkan dengan turunan, F dikatakan turun, fungsi dikatakan turun jika turunan pertama dari Fx itu lebih kecil dari 0. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kita bisa lihat contoh sehari-hari aja. Kalian pernah nggak sih main Angry Bird yang ada di game online gitu loh teman-teman, atau bermain ketapel? Jadi misalnya kayak kalian main Angry Bird itu, kalian loncatkan ke atas, nah pada titik yang teratas itu namanya nilai maksimum. Sedangkan kalau kita buat permainan Angry Bird itu turun ke bawah, dia berada di paling titik bawah, itu namanya titik minimum. Atau sama aja kalau kalian main Angry Bird, main ketapel atau main peluru-peluru tembak-tembakan. Kalau kita main tembak-tembakan itu pasti ada titik teratasnya dan kemudian pelurunya itu turun. Seperti itu teman-teman, contoh nilai maksimum dan minimum sederhana. Jadi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu kita bisa pakai dua cara. Yang pertama pakai uji turunan pertama, yang kedua uji turunan kedua. Jadi kalau misalnya pada uji turun pertama itu kita bisa menentukan 3 nilai. Yang pertama itu nilai balik maksimum, nilai balik minimum, dan yang ketiga itu ada titik belok. Nah, yang pertama itu nilai balik maksimum, itu maksudnya yang berada di titik maksimum ya teman-teman. Jadi Fx itu mempunyai nilai balik maksimum Fc jika turunan pertama dari Fx itu berganti tanda dari positif menjadi negatif saat melalui 0. Kalian bisa lihat nanti di intervalnya teman-teman. Maksudnya di interval itu kalian gambar di garis bilangan angka-angka yang menjadi partisi-partisinya. Kemudian Fx mempunyai nilai balik minimum di Fc jika turunan pertama dari Fx itu berganti tanda dari negatif menjadi positif saat melalui 0. Dan yang ketiga titik belok. Fx mempunyai titik belok Fc jika turunan pertama dari Fx tidak berganti tanda saat melalui 0. Mungkin saja dia tidak berganti tanda, misalnya dari positif tetap jadi positif atau negatif jadi negatif. Nah, yang kedua kita pakai uji turunan yang kedua. Misalkan fungsi f continue dan dapat diturunkan dalam interval i yang memuat X sama dengan C, turunan keduanya itu, maksudnya turunan kedua itu dari turunan pertama itu kita turunkan lagi teman-teman, itu namanya turunkan kedua. Pada interval I dengan FC adalah nilai stasionernya, maka jika turunan keduanya itu lebih kecil dari 0, maka FC-nya itu adalah nilai balik maksimumnya. Jadi kalau misal turunan keduanya itu ada berupa bilangan itu lebih kecil dari 0, maka itu merupakan nilai balik maksimumnya. Kalau misalnya turunan keduanya itu lebih besar dari 0, maka itu merupakan nilai balik minimumnya. Sedangkan misalnya FC-nya itu sama dengan 0, maka FC-nya itu adalah bukan nilai ekstrim, melainkan dia adalah titik beloknya teman-teman. Nah teman-teman, coba kita masuk ke contoh soal. Berikut soalnya, kurva Y sama dengan X kuadrat per X kurang 1 mencapai maksimal relatif di titik, ditanya titik berapa. Caranya itu dengan mudah kita cari turunan pertama dari Y kuadrat per X kurang 1. Nah, dimana kalau misalnya Y ada pembagian itu berarti kita pakai rumus turunan hasil bagi. Nah, dimana rumusnya itu U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat, dimana U-nya itu X kuadrat, V-nya itu X kurang 1. Turunan pertama dari X kuadrat berarti 2X ya teman-teman, yang kita ketahui kalau turunan. Kemudian turunan pertama dari X kurang 1 yang menjadi V itu berarti 1. Berarti kita masukkan langsung Y aksen, itu sebenarnya Y aksen ya teman-teman, Y aksen. Berarti 2X X kurang 1 dikurang 1 kali X kuadrat per X kurang 1 kuadrat. Nah, kita peroleh hasil Y aksennya itu atau turunan dari Y-nya itu X kuadrat kurang 2X per X kurang 1 kuadrat. Nah, kita cari pembuat nolnya. Dari pembuat nol yang di atas berarti kita cari yang pembilangnya itu ada pembuat nolnya 0 dan 2. Nah, sedangkan yang di bawah berarti X kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Kalau pembuat 0 itu kan kita sama dengan 0. Habis itu kita peroleh X kurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan 1. Nah, kita gambar nih ke garis bilangan dengan partisi-partisinya itu 0,
1, dan 2. Nah, di mana 0, 1, 2 ini nggak usah ikut ya, nggak usah disubstitusikan. Jadi misalnya kita substitusikan bilangan yang lebih kecil dari 0, misalnya min 0,2 ya, min 0,2 ke y aksen ini, yang x kali x kurang 2 per x kurang 1 kuadrat, turunan dari y tadi. Kita substitusikan misalnya min 0,2. Ini min 0,2 kali min 0,2 kurang 2, berarti nilainya di atas negatif ya. Ini yang nilai yang bawah positif. Negatif bagi positif berarti nilainya negatif bagi positif. Negatif kali negatif itu positif. Kemudian dibagi positif berarti positif ya, teman-teman. Kemudian kita uji dari 0 sampai 1. Ada bilangan berapa di sini? Misalnya kita uji bilangannya ini 1. 0,5 misalnya kita sebutkan 0,5 kali 0,5 kurang 2. 0,5 kurang 2 kan bilangannya negatif, berarti positif kali negatif ya teman-teman, per yang bawahnya ini pasti positif, berarti negatif per positif itu negatif. Kemudian kita uji lagi di antara 1 dan 2. Misalnya kita buat 1,5 berarti 1,5 kali 1,5 kurang 2, berarti itu masih negatif, berarti positif kali negatif per x kurang 1, berarti kita kan 1,5 kurang 1, berarti bilangnya positif karena dikuadratin, berarti negatif bagi positif itu negatif tetap, di antara 1 sampai 2 itu negatif. Kemudian kita substitusikan misalnya bilangan yang lebih besar dari 2, itu 3, misalnya 3 ya teman-teman, 3 kali 3 kurang 2, berarti positif ya, 3 kurang 2, 1 kali 3 itu 3 berarti positif, per 3 kurang 1 itu 2 dikuadratin, positif juga, berarti positif bagi positif. Jadi berdasarkan interval tadi yang kita ketahui, kalau dia bernilai maksimum itu dia berganti tanda dari positif jadi negatif. Nah, dari gini teman-teman, dari positif jadi negatif, berarti dari menuju 0 itu positif, habis itu dari 0 sampai 1 itu negatif. Kemudian kalau nilai minimum dia dari negatif menuju positif, berarti ini teman-teman, dari 1 menuju 2 itu kan negatif, berarti turun, kemudian 2 sampai ke atasnya lagi tuh positif. Jadi kalau dari sini kita peroleh bahwasannya nilai maksimumnya itu di 0,0 teman-teman, begitu. Nah, kalau kita mau lihat grafiknya demikian yang ada di slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat dari sini teman-teman, dia itu maksimumnya itu di 0,0 dan minimumnya itu di 2,4. Kalau kalian ingin tahu nilai minimumnya itu berapa, 2,4. Jadi ini aku gambarnya pakai Desmos, lebih mudah melihatnya dan lebih enak dipandang. Nah, kemudian kita masuk ke nilai maksimum dan nilai minimum fungsi pada suatu interval. Jadi kalau misalnya nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu interval, dia ada intervalnya, interval X biasanya. Interval X-nya itu di antara dua bilangan. Mungkin dia bilang interval X-nya itu dari 2 sampai 5, atau dari 5 sampai 6, atau dari 0 sampai 7 gitu. Jadi misalnya kita perhatikan gambar yang aku gambar ini, ada A, B, C, D. Dari 4 gambar ini yang memakai interval yang mana aja teman-teman? Yang pakai interval itu ada gambar B, C, dan D. Di gambar A itu dia nggak punya interval. Kalau di gambar B ini intervalnya dari X-nya itu dari 3 sampai 5. Kalau gambar C ini dari 3 sampai 5 juga. Sedangkan gambar D ini X-nya itu dari 0 sampai 4. Di gambar A ini dia nggak dibatasin. Ini sama dengan nilai maksimum dan minimum biasanya. Nah, jadi kalau misalnya demikian gambarnya dari B, C, D ini, belum tentu nilai maksimumnya itu sama dengan gambar yang di A. Mungkin saja nilai maksimumnya itu nggak selalu pada titik yang teratas. Makanya itu ada cara-caranya untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu fungsi interval. Nah, caranya itu yang pertama itu kalian tentukan dulu nilai fungsi pada batas intervalnya. Jadi misalnya
batas intervalnya itu ada 2 sama 3, kalian substitusikan dulu nilai F2 itu berapa, nilai F3 itu berapa di batas-batas intervalnya dari 2 sampai 3 misalnya. F2 itu berapa sih, F3 itu berapa. Nah, kemudian langkah yang kedua itu menentukan nilai stasioner apabila stasioner dicapai pada X di dalam interval. Nah, kalau nilai stasioner ini berarti kalian tuh cari turunan pertamanya. Nah, dari turunan pertama itu nanti kalian sama dengan kan 0. Nah, kemudian apakah nilai stasioner itu berada nggak di interval 2 dan 3 misalnya kayak tadi aku bilang. Kalau nggak ada, berarti itu nggak masuk ke dalam hasilnya nanti untuk menentukan nilai minimum atau maksimumnya. Jadi langkah ketiga itu tinggal kalian tentukan apakah ada nilai maksimum dan minimumnya berdasarkan hasil A dan B. Nah, kalau mau lebih mudahnya kita perhatikan contoh sebagai berikut. Berikut ada soal terkait turunan fungsi trigonometri untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu interval. Nah, di sini ada fungsi fx sama dengan sin 2x. Nah, kita disuruh cari nilai maksimum dan nilai minimumnya atau titik stasioner dan jenisnya pada selang 0 sampai 180 derajat. Nah, cara pertamanya itu kita cari dulu turunan pertamanya pakai aturan limit yang kemarin, limit H mendekati 0, kita cari dulu nilai fx-nya berapa, fx tambahannya berapa. Nah, di sini kita peroleh hasilnya f aksen x itu sama dengan limit H mendekati 0 sin 2x plus H kurang sin 2x per H. Nah, kita ingat aturan trigonometri bahwasanya sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, kemudian kita ganti deh yang sin 2 kali X plus H itu jadi sin 2X cos 2H plus cos 2X sin 2H. Habis itu dikurang sin 2X per H semua. Nah, kemudian kalian bisa pakai cara distributif. Kita keluarkan sin 2x-nya yang sama, sin 2x kali cos 2h kurang 1 ditambah cos 2x plus sin 2h. Nah, kemudian itu ada partisi x, berarti kita bisa pisahkan limit h mendekati 0. Yang pertama itu kita sin 2x cos 2h kurang 1 per h, kemudian ditambah limit h mendekati 0 cos 2x sin 2h per h. Nah, kemudian kita cari nilainya itu diperoleh 2 cos 2x. Nah, kemudian dari nilai itu kita peroleh turunan pertamanya kan tadi 2 cos 2x. Nah, kemudian kita cari titik stasionernya. Titik stasioner itu cara nyarinya berarti kan turunan pertama itu wajib sama dengan 0. Berarti 2 cos 2x itu sama dengan 0. Berarti cos 2x itu sama dengan 0. Jadi kita cari nilai 2x itu dimana yang pakai cos itu yang sama dengan 0. Jadi itu nilainya itu ada 90 sama 270. Jadi saat x-nya itu 4, jadi kan kalau misalnya 2 masih ada angka 2, berarti kan bagi 2. Untuk nyari aturan cos ya teman-teman, berarti itu diperoleh 45 derajat dan 270 bagi 2 itu x-nya 135 derajat. Jadi kita coba lihat, perhatikan gambar di sampingnya. Jadi kalau dari gambar ini berarti kan kalau 45 itu sama dengan V per 4 ya teman-teman. Ini V per 4, kemudian 135 itu sama dengan 3V per 4. Jadi intervalnya itu dari ini ya teman-teman. Ini di partisi. Ternyata nilai maksimumnya itu di V per 4,1 dan nilai minimumnya itu di sini V per 3V per 4 min 1. Begitu teman-teman. Nah,
Yang terakhir itu teman-teman terkait pengaplikasian turunan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam kecepatan dan percepatan. Nah, contoh kecepatan dan percepatan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Ada tentang balap motor, teman-teman. Kalian bisa lihat di situ kecepatan dan percepatannya. Atau misalnya kecepatan air, itu juga bisa kita lihat. Jadi secara umum, kecepatan itu dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan, yaitu dengan menentukan turunan pertamanya. Jadi VT itu merupakan kecepatan dan ST itu merupakan jarak tempuh lintasan. Jadi atau kata lain ya teman-teman, kecepatan itu merupakan turunan pertamanya, atau VT itu sama dengan S aksen T. Dan kemudian percepatan itu merupakan kita dapat menentukan percepatan itu dengan turunan kedua fungsi jarak tempuh lintasan, atau kalian juga bisa lihat dari turunan pertama fungsi kecepatan. Jadi simbol dari percepatan itu adalah AT. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, itu rumusnya. Nah, adapun penyelesaiannya demikian teman-teman. Yang pertama diketahui itu tadi persamaannya Y sama dengan sin VT. Yang ditanya itu kecepatan saat T sama dengan 2 detik. Kecepatan itu simbolnya V teman-teman. Habis itu kita akan menjawabnya. Berarti tadi VT itu turunan pertama dari Y, berarti DY per DT. Turunan pertama dari sin VT itu sama dengan V cos VT. Nah, jadi saat T-nya 2 detik, kita substitusikan aja. VT sama dengan V cos VT. Berarti substitusikan T-nya 2, berarti saat V-nya 2 itu V cos 2V. Jadi nilai cos 2V itu sama dengan cos 180 derajat. Jadi cos 180 derajat itu sama dengan 1. Jadi saat V2 atau kecepatannya 2 detik, itu nilainya V. V kali 1 sama dengan V. Jadi kecepatan gabus saat T 2 detik sama dengan V cm per detik. Kalian juga bisa cari kok percepatan gabusnya. Berarti kita tinggal cari turunan kedua dari Y sama dengan sin VT. Kalau kalian pengen tahu bisa dicari. Nanti kita bahas sama-sama di pertemuan.